Halo, assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Saya mau buat kartun. Itu adalah kalau nggak salah kelompok. Kelompok. Di sini saya mau kerja sayurannya dulu. Kerja itu daun bayam dulu. Sini saya cabut-cabut persatu dari tangkainya dulu ya. Saya pakai daun bayam, daun kapuk, sama jantung pisang. Itu daun bayam. Sini itu sayurannya tidak terlalu banyak. Saya tidak pakai kangkung. Biasanya itu ada yang pakai kangkung, ada yang pakai terong, ada yang pakai tomat juga. Saya tidak terlalu banyak sayurannya. Nah, setelah daun bayamnya selesai, di sini saya lanjut lagi pisah-pisah ini daun kabuk dari tangkainya. Sini saya coba persatu juga. Teman-teman pakai daun kabuk, nah itu terserah dari kita ini mau pakai daun kelor, mau pakai daun apa, nah ada saja. Saya pakai daun kabuk juga enak. Nah di sini saya mau lanjut iris-iris itu jantung pisangnya. Nah di sini itu ada yang iris jantung pisang. Di sini kita iris tipis-tipis itu jantung pisang. Nah setelah itu kerja sayurnya saya lanjut lagi kerja itu lomboknya untuk cobek-cobeknya nanti. Nah di sini saya pisahnya juga dari tangkainya itu lombok. Satu persatu. Saya pisah sampai selesai. Nah, itu hampir selesai itu berpisah lombokku dari tangkainya. Saya percepat saja karena nanti bosan gila kayak itu lombok. Mungkin di sini banyak juga yang pecinta kapurung. Mungkin tidak sama cara kak bikin toh. Juga terserah selera kita masing-masing. Nah, di sini tuh itu lombokku sudah selesai nih. Sini saya pergi ambil pisau untuk belah-belah itu petekku. Nah, di sini aku potong kecil-kecil gitu petek karena tidak mungkin itu meski begitu besarnya itu petek. Jadi saya potong kecil-kecil dulu supaya bagus. Nah itu tuh masih ada kulit-kulit hitamnya itu saya buang. Saya buang lagi sampainya selesai ini petek. Itu tuh sagunya belum rendam, nanti selesai semua ini sayurannya sama bahan-bahan yang lain bekerja baru kita olah itu sagunya belakangan itu sagunya makin kerja ke. Kalau sagu itu juga lama dikerja, lama itu dikasih bulat-bulat.
selesai petekku, tak selesai nih. Di sini ku lanjut lagi mau goreng itu kacang tanahku tadi yang di dekatnya itu petek. Di sini tuh aku tambahkan ini minyak, karena itu minyaknya sedikit sekali tadi yang ada di periuk apa namanya ini wajan. Jadi kita tunggu ini sampai panas itu minyak. Nah ini panas nih, kita kasih masuk nih itu kacang tanahnya, kita aduk-aduk nih nanti sampai gosong itu kacang tanah, karena kalau gosong itu tuh rasanya pahit ki. Nah, di sini aku aduk ki. Nah di sini tuh kacang tanahnya tuh aku tinggal ki dulu karena menangis ki anakku di rumah tetanggaku. Di sini tak kering-kering tadi waktu aku angkat itu kacang tanah. Di sini tuh ini kacang tanah dingin nih, jadi kurang dulu blender ki, karena kalau diulek pakai tangan itu lama sekali, jadi ke blender saja, tapi jangan pakai terlalu halus cara tambah blender. Nah di sini tuh itu penutup blender kok tidak aku tahu di mana aku simpan, jadi itu mau pakai piring piring cangkir ini saja aku pakai, yang penting ada penutupnya. Nah di sini tuh blender kok macet jika colokannya goyang. Nah setelah aku blender tadi, di sini mau ke lanjut lagi menggoreng pete. Nah di sini tuh aku tunggu minyaknya sampai panas. Nah itu panas nih, kasih masuk itu peteku sedikit demi sedikit. Nah ini masuk semua nih itu petenya. Nah lihat itu panas minyakku. Nah di sini sambil aduk-aduk juga supaya tidak gosong itu pete. Kalau menggoreng itu pete jangan terlalu besar itu api tak. Nah di sini setengah masak nih. Nah kasih masuk nih juga ini lombok yang sudah di blender. Langsung nih saja betulnya, sempat ada yang bilang kenapa tidak ditiriskan dulu itu petenya baru dikasih masuk lomboknya. Terserah kita saja bagaimana cara tak tumis lombok. Kalau saya sih lebih simpel kalau langsung saja dikasih masuk itu lomboknya sama peteknya. Nah di sini aduk-aduk itu, nah, pasti di sini ada yang ngiler ini lihat cobek-cobek, betul cobek-cobek petek. Ada beberapa orang yang tidak suka sama petek karena itu baunya tuh menyengat sekali, apalagi kalau sudah buang air kecil di kamar mandi, kalau tidak terlalu disiram itu pasti berbau di kamar mandi tak. Ini tuh petek sebagai lauk penambah nafsu makan. Nafsu makannya beberapa orang. Sini tuh itu dilendam menjadi diri nih, itu cobek-cobekku. Di sini aku aduk-aduk lagi supaya itu di bawahnya tidak gosong ki. Ini tuh aromanya sampai keluar rumah. Ini aromanya kalau petek dibikin cobek-cobek pasti bikin gilar tetangga ini. Nah di sini tuh aku masukkan itu pising, masukkan gula 2 sendok supaya tidak terlalu pedas ki. Nah di sini masukkan juga garam, itu pakai garam pasar karena kalau pakai garam halus kah tidak aku tahu ki, pakai garam halus saya. Di sini aku aduk lagi supaya rata ki. Itu rasanya tadi bumbunya tuh. Nah ini hampir ini masak. Bagaimana kira-kira penampilannya cobek-cobek kok pasti lihat kita lihat ki.
saya matikan kompor. Kemudian saya lanjut ini siram sagunya. Nah di sini tuh pakai air mendidih ya, mendidih sekali supaya itu sagunya bagus juga matangnya. Nah di sini tuh kita lihat itu mulai nih mengental itu sagu. Kalau mengental nih begitu baru nih diaduk, jangan diaduk kalau diisi air. Mungkin beda-beda cara atau bikin itu sagunya. Nah di sini tuh itu cara mengaduk tak harus cepat supaya rapat ini matangnya sagu. Nah di sini tuh cantik nih juga itu sagu tuh. Perhatikan nih, sempat ada yang bilang belum dimasak sagunya. Mana ke belum dimasak, kita lihat saja itu beningnya. Nah di sini kita lanjut lagi buat itu sagu. Nah di sini pakai sendok, pakai sumpit, terserah yang ada jadi mata saja itu mau kita pakai bulat-bulatkan. Oke. Nah ini saya pakai kuah ikan ya. Nah lanjut lagi di sini air untuk masak sayurnya itu sudah mendidih. Kemudian kita masukkan itu jantung pisang yang sudah diiris-iris tadi. Nah di sini saya tambahkan itu air ikan masak supaya itu sagu tidak hitam kalau dimasak begitu ya. Sempat ada yang pernah masak jantung pisang itu hitam dan tambahkan saja air ikan masak, pasti dijamin tidak hitam itu jantung pisang tak. Tunggu sampai mendidih lagi. Nah di sini mendidih nih kita tambahkan itu pisang. Terserah kita mau kasih berapa sendok, tergantung selera masing-masing. Di sini saya kasih garam juga. Nah, kita lihat mendidih itu airnya. Nah, setelah saya kasih itu tadi bumbunya, saya lanjut kasih masuk ini daun bayam sama daun patuk tadi, karena itu tuh jantung pisangnya sudah lembek nih. Jadi kita masukkan di sayuran yang lain. Setelah itu aduk-aduk nih sampainya itu sayurnya rata masuk ke air. Tadi tuh menunggu ini sampainya masak itu sayurnya. Di sini saya lanjut pisahkan ini daging ikan dari dari tulangnya. Itu ikan untuk campurannya itu tadi kapurung supaya enak kita pakai ikan lajang ini. Tergantung kita aja mau kasih berapa ekor itu ikan. Saya pisahkan dulu sebutkan satu dari tulangnya. Sebenarnya itu masih banyak itu tulangnya yang ada di daging ikannya. Situ saja melihat nanti itu orang yang makan tadi itu pakai sendok tapi susah jadi saya pakai tangan. Nah ini tanganku kan sudah dikucuci, sempat bilang tidak kucuci tanganku, sudah dikucuci. Nah di sini kebuang itu tulang ikanku tadi. Nah, di sini tuh itu pengambilan gambarku agak jelek karena saya pakai HP, soalnya itu kamera aku tadi lowbat. Nah di sini kasih masuk lagi di perutku tadi karena mau aku haluskan itu daging ikanku pakai sendok. Nah di sini mungkin ada yang bertanya kenapa pakai sendok, kenapa tidak di blender saja itu daging ikannya. Karena kalau aku pakaikan blender ini daging ikanku terlalu halus begitu, tidak ada nanti rasa-rasa ikannya atau tekstur ikannya yang ada di situ di kapurung. Itu tidak terlalu halus di cara
masih ada tekstur ikannya di situ, kita rasa sebentar kalau makannya. Ini selesai nih. Di sini kita lanjut ke sayurnya. Di sini tuh sayurnya sudah masak nih. Terus itu kompor tadi aku matikan karena tidak baik juga kalau terlalu layu itu bayamnya sama dan batu. Nah di sini masih masuk nih itu kacang yang sudah ke blender tadi. Kita campur nih semua itu bahan-bahannya di sayurnya tadi. Sini saya mau cuci itu blendernya pakai kuah kapurong ini karena masih banyak sisa kacang yang ada di blender, jadi saya cuci daripada meroseki banyak-banyak dibuang itu kacang, apalagi kacang sekarang lumayan mahal nih. Di sini aku aduk-aduk dulu supaya rata. Sekarang aku kasih masuk itu daging ikan yang sudah aku haluskan tadi. Nah aku dilihat itu tidak terlalu halus cara aku, sudah aduk lagi supaya itu semua tercampur dengan rata. Di sini kita tunggu sampai mendidih ini air sayur tadi. Nah sekarang tuh mami kasih campur itu bola-bola sagunya tadi di sayuran ke sayurannya ini. Di sini kita lihat tuh menggoda sekali ini kapurungku, banyak kacangnya, banyak juga itu ikannya tadi, jadi mungkin ada yang ngiler ini, lihat ki saya saja ini ngiler, kak lihat ki lagi. Mungkin besok-besok saya bikin kapurung lagi kalau begini ceritanya. Nah di sini tuh aku coba mie itu rasanya bagaimana. Nah di sini tuh rasanya itu sudah pas, tidak aku tambah mie lagi picing